bahwa leluhurnya Ba'alawi yang bernama siapa tadi? Ahmad Al-Muhajir. Ya. Itu ternyata yang diklaim sebagai seorang ulama besar yang seharusnya memiliki catatan tertulis, seharusnya memiliki biografi dan diakui oleh orang-orang, ternyata selama 300 tahun tidak pernah ada riwayatnya. Iya, nyantri aja nggak pernah. Nggak, tapi orangnya ada. Tidak ada. Oh, orangnya juga tidak ada, tidak diketahui. Kalau orangnya ada harus ada datanya. Jika sebuah silsilah atau nama tidak disebut dalam kitab nasab yang semasa atau mendekati zamannya, apakah silsilah atau nama orang tersebut fiktif dan nasabnya otomatis batal? Saya menemukan satu nama keturunan Imam Husain bernama Syarif Yahya Al-Alawi. Beliau dikenal sebagai keturunan ketujuh dari Imam Husain bin Ali lewat jalur Imam Hasan bin Husain Al-Asghar dan hidup pada abad ke-4 Hijriah. Ada dua ulama nasab yang mendekati masa kehidupan beliau, yaitu Al-Ubaidili wafat 435 Hijriah dan Al-Umari wafat 490 Hijriah. Di dalam Tahdzibul Ansab, tidak hanya nama Syarif Yahya yang tidak ada, tapi kakek buyutnya yang bernama Abdullah bin Hasan bin Husain Al-Asghar ternyata tidak ada. Nama Abdullah sebagai anak Imam Hasan bin Husain Al-Asghar baru ditulis di dalam kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Akan tetapi, Al-Umari tidak menyaksikan Abdullah ini memiliki keturunan. Coba kita lihat kitab nasab setelahnya, yaitu Asy-Syajar Al-Barokah, kitab nasab yang selalu digadang-gadang para pembatal nasab Alawi. Ternyata di dalam kitab tersebut, anak Imam Hasan bin Husain Al-Asghar cuma satu, yaitu Muhammad. Namun ada saksi mata sekaligus saksi telinga yang mendapati masa kehidupan Syarif Yahya Al-Alawi, yaitu Ibn Muqri yang wafat sekitar tahun 381 Hijriah. Di dalam Al-Mu'jam, Ibn Muqri memanggilnya dengan Asyarif Al-Alawi, yang berarti keturunan Imam Ali dari Sayyidah Fatimah. Tak kurang dari itu, Syarif Yahya Al-Alawi ini pun sampai dia glorifikasi dengan kalimat, dan kedua mataku belum pernah melihat kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Syarif Yahya. Dan Ibn Muqri sebagai saksi mata sekaligus saksi telinga menulis silsilah nasab Syarif Yahya Al-Alawi dengan Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Husain Al-Asghar bin Ali bin Husain bin Ali karamallahu wajhah. Dari sini kita tahu bahwa tokoh mulia di masa itu belum tentu dicatat namanya oleh ulama nasab yang sezaman. Dari sini pula kita tahu bahwa kitab nasab di masa lalu belum tentu mencatat semua orang dan belum tentu mencakup semua nama. Sebagai buktinya, tiga kitab nasab yang semasa dan mendekati Syarif Yahya Al-Alawi tadi tidak hanya tidak mencatat namanya, tapi nama kakek buyutnya pun tidak dicatat. Namun, saksi mata sekaligus saksi telinga membuktikan bahwa Sayyid Abdullah punya cicit yang bernama Syarif Yahya, yang mana cicitnya ini bertatap muka dengan Ibn Muqri yang meriwayatkan hadis kepadanya secara langsung. Dari penjelasan ini, apakah kalian sudah mengerti kenapa kajian nasab itu tidak memakai teori kitab sezaman dalam mengisbat atau membatalkan nasab seseorang?